Yang terhormat Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah Kanda Muktafil Kamilin beserta jajaran kepengurusannya, yang saya hormati pemateri bimbingan tes mata pelajaran Bahasa Inggris UMPTKIN HMI Komisariat Tarbiyah beserta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kali ini melalui daring ya, secara online dalam acara BIMTES UMPTKIN. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Semoga di pagi yang cerah ini kita senantiasa dilimpahkan kesehatan, keikhlasan, dan juga kesabaran yang luar biasa. Amin. Perkenalkan, saya Iftithahul Ilmi Nafi'ah, selaku moderator dalam bimbingan tes bahasa Inggris kali ini, akan memaparkan CV dari pemateri kita. Oke. Identitas diri, nama Uma Wahdianti Ruhmana, tempat tanggal lahir Nganjuk 16 Agustus 1993, alamat Tanjung Kalang, Ronggot, Nganjuk, nomor telepon 081 234 703 589, riwayat pendidikan SDN Tanjung Kalang 1, MTSN Tanjung Tani Prambon, MAN 3 Nganjuk, S1-nya di STAIN Kediri, dan S2 di Universitas Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam, BPLPB HMI 2018-2020, Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Ketahanan Nasional Universitas Indonesia 2019-2020, Ketua Umum Badan Pengelola Latihan HMI Cabang Kediri 2017-2018. Kemudian pelatihan intern HMI, pelatihan formal LK1, Komisariat Jalaluddin Arumi STAIN Kediri tahun 2011, LK2 HMI Cabang Kediri tahun 2013. Pelatihan non-formal SC HMI Cabang Bangkalan tahun 2015, LKK HMI Cabang Kediri tahun 2014. Training lain-lain, Simposium Internasional ke-11 Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia tahun 2019 Johor Bahru, Malaysia. Indef School of Political Economy tahun 2019 Jakarta. The 7th International Seminar and Conference on Learning Organization tahun 2019 Bandung. The 3rd International Conference of Strategic and Global Studies tahun 2019 Jakarta. Nah, demikian kurikulum vitae ini dibuat, dan langsung saja ya Pak pemateri untuk memberikan penjelasan tentang pelajaran bahasa Inggris UMPTKIN tahun ini. Monggo silahkan. Iya. Oke. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jadi openingnya saya ngikut moderator saja. Yang pertama saya sampaikan terima kasih dan selamat serta sukses untuk HMI Komisariat Tarbiyah IAIN Kediri atas inisiasi dan terselenggaranya BIMTES online ya. Jadi kalau sebelumnya BIMTES-nya tatap muka misalnya, tapi sekarang ya menyesuaikan. Dan ini bukti bahwa anak muda tuh selalu bisa berpikir kreatif, inovatif, dan yang pasti adoptif dan adaptif ya. Jadi kalau mengadopsi teknologi dia cepat banget, terbukti bisa terselenggara secara online, kemudian juga bisa beradaptasi, termasuk program BIMTES ini juga bisa online. Well, teman-teman, saya dapat tugas dari panitia BIMTES. Jadi saya materi bahasa Inggris ya, sesuai dengan yang sudah diberikan, saya sudah baca, dan all
jenis teksnya adalah reading ya, reading text. So, saya mau share screen dulu. Nah, which this one. Sudah terlihat belum moderator? Screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Sudah. Oke, Adinda. Jadi, we go to the first question ya. Jadi, teman-teman, bahasa Inggris itu selalu ada ya dalam setiap seleksi atau ujian masuk perguruan tinggi. Dan saya dulu TBI STAIN Kediri, saat itu belum IAIN Kediri, tahun 2011 masuknya, tahun 2015 keluar, atau lulus. Kemudian selama di STAIN juga mulai masuk K1 2011, itu sudah masuk di Komisariat Tarbiyah IAIN Kediri, STAIN Kediri saat itu ya. Jadi lama sekali, mulai jadi anggota sampai lulus ya, sampai lulus 3 tahun, 3 periode di HMI Komstar. Well, kita mulai saja. Jadi untuk tips atau materi, kemudian pembahasan soal, saya combine saja. Saya combine dengan penjelasan atau pembahasan. Nah, kita langsung saja pada teks pertama. Jadi kalau kita temui satu teks pertama begini, tidak harus kita baca semuanya, karena kalau tes, ujian, atau seleksi itu pasti ada batasan. Batasannya berupa waktu ya, jadi kita harus bisa manajemen waktu dengan baik. So, tipsnya, saya sendiri misalnya, kita baca saja untuk kalimat pertama, pada teks pertama, sekedar kita tidak blank gitu ya dengan apa sih yang dibahas di teks ini. Kemudian kita akan baca soalnya terlebih dahulu daripada teksnya. Jadi soal kita baca dulu 1 sampai 3, baru nanti kita coba cari jawabannya di teksnya. Well, kita mulai ya. Oke, question 1 till 3 are based on the following text. Jadi teks ini adalah untuk nomor 1 sampai 3. Kita baca kalimat pertama. The internet started in the 1960s as a way for government researchers to share information. So kita tahu nggak blank nih, ya, topik ini membahas tentang internet ya. Baru udah gitu aja cukup untuk kita tahu keyword teks ini tentang internet. Nah, baru kita baca question number 1, what is mainly discussed in the text. Jadi apa sih yang dibahas di teks tersebut? Kemudian yang kedua adalah the following statements are true about the internet except. Jadi semua kalimat di bawah ini, pernyataan di bawah ini itu benar kecuali, jadi kita cari yang salah. Kemudian yang ketiga adalah the word eventually in line 6 can be replaced by. Jadi kata eventually di dalam teks bisa diganti dengan, so ini seperti sinonim gitu ya, similar words. Oke, baru untuk teks pertama kita coba baca dan pahami bersama dulu ya. The internet started in the 1960s as a way for government researchers to share information. Jadi internet itu bermula pada tahun 1960-an sebagai sebuah cara peneliti pemerintahan untuk berbagi informasi. Computers in the 60s were large and immobile. And in order to make use of information stored in any one computer, one had to either travel to the site of the computer or have magnetic computer tapes sent through the conventional postal system. Jadi panjang banget ya kalimatnya. Nah, kita mesti pahami aja. Dan tidak harus word by word, tapi kita fokus saja. Terkadang kan kita juga menemui kata-kata yang sulit. Karena ini sudah ujian ya, nggak bawa kamus, jadi pahami konteks. Jadi selain teks juga konteks. Komputer ini di tahun 60-an itu besar dan juga immobile, nggak bisa dipindah. Dan untuk membuat atau menggunakan informasi yang ada di suatu komputer, seseorang, one, harus mendatangi atau mengoperasikan komputer. Misalnya kalau tempatnya jauh, berarti kita harus travel
ke sana gitu. Atau punya satu tapes, computer tapes atau kaset gitu ya, yang sebelumnya dikirim atau yang akan dikirim melalui sistem pos konvensional. Ya dikirim aja kasetnya yang isinya data atau informasi. Dulu tahun 60-an seperti itu. Next paragraphnya, another catalyst in the formation of the internet was the heating up of the Cold War. Jadi yang mempercepat, satu hal lain yang mempercepat berkembangnya atau pembentukan internet itu juga memanasnya perang dingin atau the Cold War. Jadi internet itu ternyata ada latar belakangnya gara-gara ada Cold War, perang dingin antara Uni Soviet dan US. So the Soviet Union's launch of the Sputnik satellite spurred the US Defense Department to consider ways information could still be disseminated even after a nuclear attack. Jadi maksudnya Uni Soviet itu juga sudah meluncurkan satu satelit Sputnik namanya, yang kemudian memacu Departemen Pertahanan US, ini kan lagi perang nih, itu untuk mempertimbangkan cara-cara agar informasi itu tetap bisa disebarluaskan meskipun nanti ada serangan nuklir. This eventually led to the formation of the ARPANET. Nah, ini kemudian akhirnya mengarah kepada pembentukan ARPANET. Apa itu ARPANET? Advanced Research Projects Agency Network. Sebuah agensi yang memiliki proyek riset tentang jaringan ya. Nah, the network that ultimately evolved into what we now know as the internet. Jadi inilah yang cikal bakal jadi internet. ARPANET was a great success, but membership was limited to certain academic and research organizations. ARPANET ini memperoleh kesuksesan yang besar, tetapi terbatas hanya untuk organisasi yang akademik dan organisasi penelitian saja who had contract with the Defense Department, dan itu pun yang memiliki kontrak dengan Departemen Pertahanan. In response to this, other networks were created to provide information sharing. Jadi merespon hal ini, jaringan lain diciptakan untuk menyediakan sharing informasi atau berbagi informasi ya. Nah, ini paragraf 2 itu menjelaskan tentang kapan, bagaimana munculnya internet. Kemudian January 1st, 1983 is considered the official birthday of the internet. Nah, tanggal 1 Januari 1983 itu dianggap sebagai hari lahirnya internet. Prior to this, the various computer networks didn't have a standard way to communicate with each other. Jadi sebelumnya belum ada jaringan komputer belum ada jaringan komputer yang memiliki standar atau cara standar untuk berkomunikasi. Nah, next, a new communications protocol kinds of computers on different networks to talk to each other. Jadi ada satu hal yang baru gitu yang diciptakan. Kemudian ARPANET and the Defense Data Network officially changed to the TCP or IP standard on January 1st, 1983. Hence the birth of the internet. Jadi ini masih menceritakan yang tadi ARPANET itu officially change. Itu berubah secara resmi kepada TCP atau IP pada tanggal 1 Januari tahun 1983, dan itulah yang ditandai sebagai lahirnya internet. All networks could now be connected by a universal language. So sekarang semua jaringan sudah bisa terkoneksi dengan bahasa yang universal. Nah, ini kita bahas ya, karena kita nggak sedang ngerjain tes, tapi sedang pembahasan. Okay, so we go to the first question. What is mainly discussed in the text? Jadi apa sih yang didiskusikan atau yang dibahas di teks tadi? A. The impacts of the Cold War, dampak dari perang dingin. B. Ways to develop the internet, cara-cara untuk mengembangkan internet.
See the history of the internet development, sejarah pengembangan internet. Parties having roles in developing the internet. Parties itu pihak-pihak yang berperan dalam mengembangkan internet. E, the development of ARPANET. Jadi pengembangan ARPANET. Nah, sebenarnya sih semua ada ya di sini. Tapi mainly itu jadi kata kunci. Jadi apa sih yang utama yang dibahas di situ? Jadi jawaban mana yang bisa mengcover, yang bisa mewakili semua teks ya, info-info yang ada di teks. So kalau impacts itu benar tetapi tidak mewakili. Kemudian ways itu juga benar tapi tidak semuanya. Dia seperti meninggalkan info yang lain. Seperti yang D dan E juga. Kemudian yang paling tepat jawabannya, the best answer is C, the history of the internet development. Jadi seperti itu untuk number 1. Next, number 2, the following statements are true about the internet, except jadi semua di bawah ini benar. Kita cari yang salah. It was called ARPANET. It was originally the idea of the Soviet Union. It was developed greatly during the Cold War. Internet itu dikembangkan secara besar selama Perang Dingin. It was firstly used only by government researchers. Pertama kalinya internet digunakan hanya oleh peneliti pemerintahan. Benar, it makes possible for all networks to get connected. Untuk kalimat terakhir ini sama ya, kalimat terakhir juga di teks tadi. So, yang salah adalah B ya, it was originally the idea of the Soviet Union. Kenapa salah? Ini adalah asli, ide berawal dari Uni Soviet. Kalau dilihat di teks itu salah. Kenapa? Karena the Soviet Union itu launch awalnya dia cuma melatar belakangi adanya cikal bakal internet. Jadi masih beberapa step selanjutnya. Jadi bukan yang mengawali. Jadi yang mengawali siapa? US Defense Department. Departemen Pertahanan US, Amerika Serikat. Kemudian number 3, the word eventually in line 6 can be replaced by eventually. I have highlight for you nih. Jadi saya sudah highlight. Eventually ini kita untuk menjawab pertanyaan sinonim itu bisa secara arti kata, literally, atau juga tapi juga jangan melupakan konteks. Jadi kita bisa baca konteks tadi. Ini tentang apa ya? Gitu ya. Jadi mencari yang sesuai, tidak hanya yang sama. So eventually ini akhirnya mengarah kepada pembentukan ARPANET. So kalau di pilihan di sini ada later, at first, wherever, and then in the end, then at any time. So yang paling sesuai adalah in the end. Akhirnya, so eventually, so nomor 3 itu jawabannya di in the end. Next question. Okay, wait. Saya mau nanya ke moderator nanti sampai jam berapa ya untuk pembahasan materi bahasa Inggris? Sampai selesai juga nggak apa-apa, tapi sekarang udah jam 11 lebih. Oke, jadi dipercepat. Sampai jam 12 gimana, Mbak? Kenapa? Ya, dipercepat aja. Sampai jam 12 bisa? Oh, kita lihat aja nanti ya. Sepertinya sih sampai jam 12 selesai. So, Oke, siap. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk teks pertama, kenapa detail saya bahas, saya artikan dan kita pahami bersama, karena buat contoh saja teman-teman. Jadi untuk next teksnya bisa diterapkan hal yang serupa. Karena kalau saya lihat soalnya sampai 30 itu sama jenisnya, reading text. Jadi satu lagi, reading text itu pasti panjang ya, pasti panjang dan pasti menemui banyak, kalau saya sih ya sering menemui banyak kesulitan karena nggak tahu nih apa kata-katanya. Itu tadi, resepnya ya, atau tipsnya ya, konteksnya. Kita nggak perlu tahu detail kata per kata,
Karena barangkali kita memang ketemu yang nggak tahu gitu, terus solusinya adalah kita pahami konteksnya. So next kita terapkan lagi hal yang sama, kita baca dulu instruksinya atau informasinya. Questions 4 till 9 are based on the following text. Jadi ini kita fokus soal nomor 4 sampai 9. Kita baca dulu first sentence. As social insects living in a colony, honeybees must communicate with one another. Ya, jadi ini tentang honeybee. Apa itu lebah madu ya? So we go to pertanyaannya. Number 4, what is the topic of the text above? Sama, kita cari topiknya apa. Kebanyakan begitu pertanyaannya. So number 5, which of the following is closest meaning with a line? Line 21. Jadi kita closest meaning itu sama dengan simile and synonym. Ya, jadi kita cari sinonim atau place appropriate yang paling sesuai. Number 6, in which line of the text does the author mention a kind of dances showing the location of the nearest food sources? Di line mana, baris mana di teks penulis itu menyebutkan jenis tarian yang menunjukkan lokasi dari sumber makanan yang paling dekat. Jadi honeybees itu, masih ada number 7. Which of the following is not mentioned about honeybees? Jadi kalimat di bawah ini yang tidak disebutkan tentang honeybees. Jadi cari yang salah, cari yang tidak sesuai. Next, number 8. What does the word eats? Kita cari word eats, line 15 refers to. It must be referred to. Then the last one, number 9. Which of the following best describes the organizations of the text? Jadi organisasi teksnya yang paling cocok yang mana? Teks untuk yang di atas. So kita balik lagi. Tadi tentang honeybee, kita bahas lagi. Kita baca lebih cepat ya, karena sebetulnya kita butuh membaca cepat dalam teks dan ujian seperti ini. As social insects living in a colony, honeybees must communicate with one another. Sebagai serangga yang sosial, dia hidup dalam koloni, berkelompok. Honeybees harus berkomunikasi satu dengan yang lain. Honeybees use movement, other cues, and even food exchange to share information. Distract nih. Oke, kita lanjut lagi. Honeybees, lebah madu ini menggunakan gerakan, kemudian isyarat bau. Honeybees even food exchange to share information. Jadi juga bertukar makanan ya untuk berbagi informasi. Ini cara-cara lebah madu. Oke, ke distract. Kita lanjutkan. Honeybee workers perform a series of movement, often referred to as the waggle dance, to teach other workers the location of food sources more than 150 meters from the hive. Jadi dia bakal menari waggle dance ya, dan itu memberikan informasi di mana letak location dari sumber makanan. Canggih banget ya. Itu lebih dari 150 meter dari sarang mereka. Itu honeybees bekerjanya seperti itu. Kemudian ada namanya scout bees, fly from the colony in search of pollen and nectar. Tugasnya scout bees adalah terbang dari koloni mencari benang sari dan sari bunga atau madu. If successful in finding good supplies of food, kalau berhasil, the scout return to the hive and dances
on a honeycomb. Jadi dia bakal kalau berhasil menemukan sumber makanan nih, dia bakal kembali ke sarangnya, kemudian dia menari. Itu cara dia share informasi. The honeybees first walks straight ahead, vigorously shaking its abdomen and producing a buzzing sound with the beat of its wing. Jadi mereka bakal bergerak. Jadi saya nggak ngartikan berkata ya, karena kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita butuh paham. Jadi honeybees tadi bakal shaking menggoyangkan atau mengocok perutnya untuk memproduksi atau membunyikan suara mendengung dari sayap-sayapnya. The distance and speed of this movement communicates the distance of the foraging site to the others. Communicating directions becomes more complex as the dancing bees aligns her body in the direction of the food, relative to the sun. Saya baca pelan-pelan biar kita memahami bareng-bareng. The entire dance pattern is a figure 8 with the bee repeating the string portions of the movement each time it circles to the center again. Okay. Honeybees also use two variations of the wiggle dance to direct others to food sources closer to home. Jadi ada dua variasi dancing mereka, wiggle dance namanya, yang memberitahu di mana sumber terdekat makanan kepada home-nya, honeycomb. The round dance, a series of narrow circular movement, alerts colony members to the presence of food within 50 meters of the hive. Ini ukurannya. Jadi kalau ukuran 50, dia akan bergerak seperti ini, narrow circular movement. And then this dance only communicates the directions of the supply, not the distance. Dan itu hanya memberikan arah, bukan jarak gitu ya. The sickle dance, a crescent shaped pattern of move, alerts workers to food supplies within 50 till 150 meters from the hive. The honeybee dance was observed and noted by Aristotle as early as 330 BC. Carl von Frisch, a professor, nama orang nih, a professor of zoology in Munich, Germany, earned the Nobel Prize. Dia dapat Nobel pada tahun 1973 for his groundbreaking research on this dance language. Nah, ini yang nemuin namanya itu tadi. Carl von Frisch, a professor of zoology tentang ilmu tentang hewan. Menemukan apa? Menemukan dance language, bahasa tarian atau makna dari tarian. Nah, itu kira-kira tentang teksnya ya, teman-teman. Oke, kita bahas langsung number 4. Si topiknya A, the way honeybees communicate. Oke, jadi cara bagaimana lebah madu itu berkomunikasi. Yang B, how honeybees find their food. Bagaimana mereka menemukan makanan. C, the life cycle of honeybees. Sirkulasi kehidupan atau siklus kehidupan lebah madu. Dibahas nggak tadi? D, researchers on honeybees dances. Penelitian tentang tarian lebah madu. Kemudian yang E, kinds of honeybees dances. Macam-macam tarian lebah madu tadi. Jadi yang paling mendekati jawaban adalah E, yang lebih general, lebih umum dan mewakili teks. Jadi the way honeybees communicate. Itu yang jadi topik ya. So the answer for number 4 is A. So number 5, which of the following is closest in meaning with align? What is align means? Align itu belum saya highlight ya. Oke. Oke, sudah ditandahin. Align di sini means meluruskan. So as the dancing bee aligns her body, meluruskan badannya in the direction of the food, untuk mengarahkan kepada makanan. Jadi
meluruskan di sini yang mana sih yang pas? Udah kelihatan lah ya, straighten. Ya, meluruskan. Next, number 6. In which line of the text does the owner mentions a kind of dances showing the location of the nearest food sources? So the answer of number 6 is D. Ini tinggal cari saja di mana teks yang membahas atau penulis yang menyebutkan macam-macam tarian yang menunjukkan lokasi dari sumber sumber makanan terdekat dari honeycomb-nya. Jadi tinggal hitung saja di mana, and the answer is D. Okay, number 7, which of the following is not mentioned about honeybees? Jadi yang salah yang mana gitu ya? They use some ways to share information. Mereka menggunakan beberapa cara untuk berbagi informasi. Benar. They live in colony. Dia tinggal berkelompok dalam koloni. Betul. They work individually. They work individually in finding food. Mereka bekerja secara individual dalam menemukan makanan. Nah, ini pertanyaan. They use dance to show the location of food sources. Betul. Mereka menggunakan tarian untuk menunjukkan di mana lokasi sumber makanan. Betul. They eat pollen and nectar. Mereka makan benang sari dan sari bunga. Benar. So, yang salah adalah C. They work individually in finding food. Karena dijelaskan di teks tadi, mereka itu bekerja sama. Ya, bisa dilihat itu dari seperti formation-nya, yaitu honeybees, berarti ada S-nya, dia berkoloni. Scout, berarti dia juga berkoloni. Nggak hanya satu. Next, number 8, what does the word its in line 15 refer to? Its itu merujuk kemana? Nih, ya. The honeybee first walks straight ahead, vigorously shaking its abdomen. So, its ini kembali kemana? Dia kembali kepada honeybee. Ya, jadi jawabannya the answer is A. Next, we go to number 9. Which of the following best describes the organization of the text? Jadi organisasi teks tadi itu apa? Kita bisa melihat dari mana ya? Kita lihat dari topik. Dan kalimat atau ide dari kalimat utama setiap paragrafnya. Nah, kita sudah baca tadi, kita sudah pahami, yaitu menyebutkan satu statement tentang honeybees dan dia menjelaskan banyak hal tentang honeybees, yaitu way honeybees communicate. So, organisasi teksnya dia termasuk dalam statement and explanations, pernyataan dan penjelasan. Okay, we have finished for 2 texts. Kita sudah selesai untuk penjelasan 2 teks ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa menjawab sendiri memakai tips tadi. Jadi saya ulangi lagi tipsnya. Kalau dari saya, baca dulu informasinya biar kita tahu batasannya, nggak blank atau nggak kosong. Number 10 till number 18. Dan karena tidak ada judul, maka kita mesti menerka keyword. Kita mesti dapat kata kunci dari teks itu tentang apa sih yang dibahas. Nah, teks ini kira-kira tentang apa gitu ya. Teks di sini tentang self-access language learning centers. Nah, ini adalah kita bisa bilang topik yang akan dibahas di bawah ini ya teman-teman. So, saya kira itu bisa dikerjakan teman-teman, dan kita baca dulu pertanyaannya. Number 10, from the text we can infer that, sama saja kita cari apa yang dibahas dari teksnya. Kemudian number 11, what is untrue about self-access language learning center? Jadi yang tidak benar, jadi yang salah kita cari. Kemudian 12,
The word tailor in line 33 is closest in meaning to. Jadi the word tailor. Nah ini nanti yang saya maksud, tidak hanya kita mencari sinonim, itu literally secara kata artinya apa, tapi juga konteks. Nanti kita lihat. Kemudian number 13, the word day in line 46 refers to. Jadi kata they di baris ke-46 itu merujuk kemana? Number 14, what is the author's purpose in writing this text? Tujuan penulis menulis teks ini itu apa? Oke. Next, number 15, the phrase used to, frase used to in line 14.1 can be replaced by, ini sama ya seperti sinonim. So I will discuss number 10. Tentang apa sih teks tersebut? Jadi kita sudah bahas tadi teksnya tentang self-access language learning center. Jadi itu topiknya. Jadi kalau kita lihat pilihannya A, B, C, D, E, kita akan tahu cara mengerjakannya. Kalau dia hanya kalimat penjelas atau kalimat yang lebih detail, parsial menjelaskan topik, berarti itu bisa jadi bukan jawabannya, karena yang diminta adalah all general atau umum. Jadi yang paling bisa mengakomodir jawaban dari pertanyaan nomor 10 adalah A, self-access language learning. Self-access language learning center may accommodate various learning styles. Ya, jadi pusat pembelajaran yang bisa diakses sendiri, bahasa yang bisa diakses sendiri, itu bisa mengakomodir berbagai cara belajar atau berbagai gaya belajar student, nggak tahu ini pelajar apa mahasiswa. Oke, nanti bisa dibaca ya teman-teman teksnya sendiri, coba ditelaah. Pasti dibagikan kan sama panitianya. So, kalau kita bahas sedikit ya, teachers get more benefit from self-access language learning center. Di sini dibahas, tapi dia parsial, tidak mewakili teks. See, most students prefer learning in self-access language learning center. Nanti coba dicocokkan juga di dalam teksnya. Both teacher and students do not know how to use self-access language learning center effectively. And then self-access language learning centers are established only in developing countries. Nah, ini semua bisa dijawab ya teman-teman, karena di sini sudah mulai siang nih. Jadi, gimana moderator? Bisa saya kasih kunci jawaban saja tidak untuk pertanyaan selanjutnya? So, I have this explain ya, saya sudah membahas, menjelaskan, dan memberikan tips gimana kita bisa menjawab pertanyaan. Karena kalau saya lihat soal yang diberikan panitia ini jenisnya sama, reading text. Jadi tips-tips itu bisa diterapkan oleh adik-adik calon mahasiswa kepada teks-teks selanjutnya. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan satu. The word tailor. The word tailor in line 33 is closest in meaning to. Jadi tailor itu kalau kita tahu kan mirip-mirip ya sama sew. Tapi bukan itu jawabannya. Jawaban nomor 12 itu adalah adjust. Menyesuaikan. So, karena kalau di sini kita harus tahu konteksnya nih. Where is Taylor? Coba kita find. Oke. Nih. Terpotong. Okay, the major advantage, therefore, is flexibility with the purpose of giving
students themselves the opportunity to tailor the course more to their learning needs and styles than a more traditional mode of teaching. Jadi bukan berarti menjahit misalnya, tapi dia lebih adjust, menyesuaikan. Jadi self-access language learning centers itu bisa memberikan opportunity, kesempatan bagi student untuk adjust, menyesuaikan dengan course. Disesuaikan dengan apa? Dengan needs and styles mereka belajar. Learning needs and styles mereka belajar. Jadi ini yang saya maksud, kita tidak hanya ketika ketemu pertanyaan itu sinonim mengartikan kata literally, ya kata begitu, tapi kita harus memperhatikan konteksnya. Konteks itu bisa kita dapat melalui membaca kalimat sebelum dan sesudahnya minimum itu. Jadi kita bisa tahu konteksnya. Nggak perlu kita baca whole text, atau kalau punya keterampilan membaca cepat, bisa dibaca satu paragraf. Tapi kalau untuk tips, cukup dibaca satu kalimat sebelum dan sesudahnya. So, itu sudah bisa memberikan konteks. Oke, well, Adinda, moderator, gimana? Bisa saya kasih kunci jawaban saja untuk next number-nya? Ya, Kak Uma boleh. Soalnya kan ya itu tadi sama-sama ya teksnya, jadi bisa dipercepat. Mungkin adik-adik juga udah lebih pinter kali ya. Bisa belajar sendiri nanti. Terima kasih tips-tipsnya. Oke, jadi begini. Detail di awal tadi pembahasan, pemberian tips, juga bagaimana cara menjelaskan, menjawab pertanyaan. Jadi untuk teks selanjutnya bisa ke ranah practice atau practicing ya, bisa mempraktekkan itu. Kita nggak bisa predik teksnya itu tentang apa, dan nggak bisa menjamin bahwa kita tahu semua kalimat itu, karena itu depends on mereka, skill-nya juga, knowledge-nya tentang kata-kata, banyak nggak perbendaharaan katanya, banyak apa enggak. Jadi kita nggak bisa justifikasi ini mudah atau tidak. Dan itu tadi, jadi effort sama tips boleh dipakai. So, tadi sampai nomor berapa ya? 11, berapa sih? Tadi sampai nomor 11. So, the answer for, I have answer. Number 11, nomor 11 itu jawabannya adalah B. Kemudian nomor 12 itu tadi, ya jawabannya E, adjust. Kemudian nomor 13 itu jawabannya adalah C. 14 itu jawabannya C. Saya bacakan saja. 15 D, 16 A, 17 B, 18 D, 19 C, 20 E, 21 E, 22 C, 23 D, 24 E, 25 C, 26 B, 27 C, 28 B, 29, kita cek dulu nih. 29. Oke, 29 itu. Oke, 29 C dan 30 A. Jadi udah komplit ya. Nanti bisa dicocokin saja dan terapin tipsnya, coba dikerjakan. So, yang paling penting dalam satu pembelajaran itu adalah keterampilan menyelesaikan soal ya. Bukan kita selalu having atau getting guidance selalu, tapi kita bisa mandiri mengerjakan soal tersebut. Saya kira begitu, Dinda moderator ya, untuk materi. Iya. Iya, Kak Uma, makasih. Dan
gitu ya, adik-adik. Mungkin ada tambahan lagi, Kak Uma? Ya, tambahan apa nih? Jadi saya kurang tahu soal bentuk soalnya karena kalau saya terakhir mengerjakan soal itu seleksi masuk UI itu SIMAK dan itu jenisnya adalah written text, mirip-mirip dengan TOEFL tapi minus listening. Jadi dia ada reading text, ada written and expressions, lebih ke grammar, apalagi ya sudah itu saja sih. Jadi paling-paling juga seperti itu soalnya. Kalau untuk masuk ini saya kira lebih tadi kalau saya lihat soalnya lebih bisa dikerjakan oleh adik-adik sekalian. Jadi optimis saja kalau bisa mengerjakan soal ini dan bisa masuk perguruan tinggi ya. So the last statement for me, kalau statement terakhir dari saya, tetap semangat, optimis, kerjakan soal-soal dengan baik, fokus ya, karena kalau nggak fokus nggak bisa, biar fokus untuk beberapa jam saja mengerjakan, teliti, praktikkan beberapa tipsnya, semoga sukses. Oke, sudah. Terima kasih Kak Uma. Ya. Oke, saya kira udah cukup ya penjelasan dari pemateri kita pada siang hari ini. Semoga adik-adik semua yang mau menjalankan tes UMPTKIN bisa dengan sukses. Jangan lupa berdoa, belajar dengan sungguh-sungguh, dan diterapin tips-tipsnya tadi dari pemateri. Oke, terima kasih ya Kak Uma. Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya. Good luck for you. Kalau gitu saya tutup aja ya. Ya. Ya, saya tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.